Jadi, sejak 2006 sampai sekarang, gue selalu pakai yang namanya laptop. Nggak pernah nge-build PC lagi. Dulu waktu zaman SMA, SMP, akhir gue sempat nge-build PC. Dan mulai kuliah di 2008 sampai akhirnya tahun 2024 gue nggak pernah nge-build PC lagi. Entah kenapa dapat inspirasi buat nge-build PC, dan itu terima kasih untuk teman gue, Geek Gadget Indo, Randy Bungsu, dan juga Mas Lambang KP. Kalian bisa nonton channelnya yang ada di deskripsi di bawah. Dua-duanya so inspiring untuk nge-build PC. Akhirnya gue beranikan diri untuk nge-build PC. Dan gue nge-build PC ini tujuannya adalah untuk kerja, untuk ngedit-ngedit 4K yang lebih cepat dan lebih kencang lagi, dan juga tentunya untuk main game. Harapan gue sih bisa main game di 4K native meskipun dapatnya di sekitaran 40-60 FPS aja. Dan bisa pakai DLSS dengan frame rate yang 60 FPS-an di 4K. Atau kalau pengen kompetitif, gue bisa turunin ke 1080 dan dapat frame rate ratusan gitu. Harapannya sih kayak begitu ya. Well, kalau kalian ngelihat spesifikasinya kayaknya serem ya, tapi sejujurnya gue ngambil yang versi budgetnya banyak. Nanti akan gue jelasin satu-satu ketika gue bahas partnya masing-masing. Ini dia spesifikasi PC yang bakalan gue build. Untuk otaknya, gue pakai AMD Ryzen 7 7700X. Gue pilih AMD Ryzen ini karena simply di tahun depan soket LGA 1700-nya Intel katanya itu bakalan di discontinue alias diganti ya, bukan discontinue tapi diganti. Makanya kali ini gue going red dengan pakai AMD Ryzen 7 7700X dengan tentu aja menggunakan motherboard B650M. Kali ini gue menggunakan B650M Pro RS dari ASRock. Alasan gue menggunakan motherboard ini adalah karena dia punya semburat warna putih, dan kali ini PC yang mau gue build itu adalah PC warna putih. Motherboard ini adalah motherboard yang paling murah yang gue temui yang punya warna putih untuk B650. Makanya gue menggunakan B650M Pro RS dari ASRock ini. Karena secara fungsi dan secara nonton-nonton review yang lain, ini sebenarnya udah cukup oke ya. Oh iya, karena motherboard ini juga nggak punya wifi dan bluetooth, akhirnya gue beli wireless card juga sama antenanya sekalian untuk dipasang di motherboard ini. Lalu untuk RAM-nya, gue menggunakan RAM dari PNY XLR8 Gaming. Ini katanya bacanya Celerate Gaming. PNY ini memang agak jarang ditemui reviewnya di Indonesia ya. Cuma kalau kabar dari Geek Gadget Indo, Bang Randy, itu katanya PNY ini adalah salah satu merek yang terkenal banget di US. Jadinya, let's give it a go lah. Mengingat juga dia punya lifetime warranty. Dan kali ini gue pakai yang 16x2. Jadinya 32GB DDR5. Untuk GPU-nya gue juga going red dengan mengambil AMD Radeon RX 7800 XT. Dan ini dari Sapphire Pure. Kenapa gue pilih yang ini? Itu juga karena gue pengen ngejar 4070 Super sebenarnya, tapi budgetnya ternyata nggak cukup. Dan RX 7800 XT ini punya performa yang nggak beda jauh sama 4070 Super dengan harga yang murah. Dan ini juga gue dapetin di harga yang paling murah. Kalau nyari 7800 XT itu harganya lumayan tinggi, ada di angka 9 juta, 10 jutaan. Dan ini harganya yang paling murah. Dan warnanya putih. Untuk storage, gue menggunakan Gamix S70 Blade PCIe Gen 4 ya. Ini untuk speed read dan write-nya udah lumayan kenceng dan banyak banget yang rekomendasiin karena dia juga low budget ya, sekali lagi jadinya bisa lumayan lah. Sebenarnya 1 TB kurang, cuma kalau gue tambahin budget gue yang nggak cukup. Untuk power supply-nya kita pakai Cooler Master MWI 750 Gold. Dia udah punya sertifikasi 80 plus Gold ya. Kenapa pakai 750 watt? Karena ya ini lumayan besar yang harus dikasih power, dan supaya nanti kedepannya kalau gue mau upgrade, gue nggak perlu ganti power supply lagi. Dan untuk coolingnya kali ini gue menggunakan AIO Deepcool LS520WH. WH-nya itu kayaknya stand for white. Karena sekali lagi gue mengejar looks yang white. Sementara untuk casingnya gue menggunakan Fractal Pop Mini Air. Ini adalah casing impian gue sejak dulu selain Fractal Terra. Tapi kalau Fractal Terra dia terlalu kecil dan komponennya jadi terlalu mahal. Jadi gue going M80X dengan Fractal Pop Mini Air ini. Yang gue suka dari Fractal Pop Mini Air ini, kita udah dapat kipas dan itu jadinya nge-cut budget ya. Jadi nggak harus beli kipas lagi. Kita dapat 3 kipas. Di harga 1,1 dapat 3 kipas, itu berarti gue nggak harus ngeluarin duit buat kipas lagi. Dan di bagian atas ini ada dust filter magnetik yang akan berguna banget karena di rumah gue ada anak-anak bulu. Di bagian bawah juga ada dust filter lagi. Jadinya convenience banget lah untuk ngebersihinnya nanti. Oh ya,
Alasan spesifik lainnya kenapa gua ngambil si Fractal Pop Mini Air ini adalah karena kompartemen storage-nya yang banyak. Meskipun saat ini gua hanya menggunakan satu NVMe ini aja, tapi ke depannya mungkin gua akan nambahin hard disk dan juga SSD. Dan Fractal Pop Mini Air ini punya banyak kompartemen untuk storage, jadinya nyaman banget buat dipakai. Dan ya, satu lagi di bagian depan bawah ini, dia punya laci penyimpanan. Jadinya gue bisa naruh hal-hal kayak SD card, terus juga card reader, segala macamnya di situ. Tanpa banyak basa-basi, ini dia hasil build-nya dan juga total build-nya habisnya berapa. Silahkan disimak. Nah, itu tadi hasil build PC gue yang perlu waktu cukup banyak karena gue harus belajar sana-sini lagi, nyari-nyari tahu lagi karena banyak hal yang berubah dari tahun 2008 ke tahun 2024 ini. Dan percayalah, untuk budget segitu, parts yang gue pilih itu adalah parts yang tergolongnya murah, tapi cukup memuaskan. Yakin memuaskan? Yakin dong, karena sekarang gue akan tunjukin hasil benchmarknya ke kalian. Untuk benchmark 3D Mark Firestrike, gue dapetin angka 39 ribuan, yang mana merupakan angka yang paling besar yang pernah gue cobain, karena selama ini gue hanya mencoba laptop aja. Oke, sangat menyenangkan ngeliat angkanya. Dan untuk Time Spy, ini gue juga dapet angka yang bagus banget, 17 ribuan, 17.900-an. Ini angka yang sangat menyenangkan pokoknya buat gue. Tapi itu tadi adalah benchmark sintetis. Gimana dengan benchmark di real life? Gue belum coba untuk ngerender apa-apa, belum coba buat ngedit apa-apa, karena video ini adalah video pertama yang bakalan gue edit di PC ini. Tapi gue coba beberapa game yang gue mainin. Kebanyakan adalah game AAA dan ada satu game kompetitif ya, yaitu Valorant. Hasilnya adalah yang pertama, Valorant. Valorant ini bisa dapat FPS tumpah-tumpah sampai ke 300-an FPS. Sampai ke 400 juga kadang-kadang tembus gitu. Gue juga nggak ngerti ini nyari monitornya di mana yang support frame rate segitu gitu. Dan untuk game-game AAA kayak misalnya nih, yang pertama adalah Assassin's Creed Valhalla. Ini gue coba setting di highest alias paling tinggi. Dan native 4K resolusinya kita dapetin di angka segini. Gede kan? Itu luar biasa enak banget karena ketika gue mainin di monitor 4K 60Hz juga rasanya udah oke banget ya. Tapi yang perlu jadi catatan adalah gue sampai sekarang belum ngetes gimana performa ray tracingnya. Konon katanya untuk AMD Radeon itu performa ray tracingnya tetap kalah daripada GPU-nya Nvidia. Dan ketika gue bilang native berarti gue tidak menggunakan FSR atau enhancement tertentu gitu. Karena gue coba mainin di 4K aja, secara native-nya kayak begitu. Lanjut ke game yang berikutnya, ini ada eFootball. eFootball ini bisa banget dimainin di settingan, ini custom, dan semuanya gue nyalain ke paling tinggi dan dapat frame rate yang juga tinggi dengan resolusi di 4K. Luar biasa banget emang. Selanjutnya adalah Death Stranding yang gue mainin sekali lagi di 4K native dengan settingan yang paling tingginya. Ini gue dapetin frame rate yang juga sangat tinggi, kayak begini. Seneng ya. Dan yang terakhir, Apex Legends juga bisa dimainin dengan sangat bagus di settingan rata kanan dengan resolusi 4K. Hasil frame rate-nya sangat memuaskan. Terutama buat kalian yang masih pakai monitor 4K 60Hz, menurut gue racikan ini oke banget buat ditiru. Mungkin kebanyakan dari kalian ada yang bisa meniru racikan ini atau emang udah pakai racikan ini tapi dengan part-parts yang lebih optimal lagi penggunaannya. Gua nggak tahu. Dan ya sebagai pemula yang pertama kali lah anggap merakit PC modern kayak sekarang, memang masih banyak banget kekurangan yang gua lakukan. Kayak kabel manajemen yang nggak benar, ini masang kipas radiatornya. Entah kenapa di pikiran gue kabelnya itu di bagian depan, jadinya agak kurang cantik segala macam. But ya intinya gue sangat happy dan kedepannya mungkin aja ya kalau ada brand yang support, gue bisa banget nge-review part-part komputer atau ya ngerakitin komputer orang. Kayaknya bisa nih, sekali dua kali rakit lagi kayaknya lancar nih.
Oke, that's it. Video kali ini mudah-mudahan ngebantu buat kalian dan juga bisa menginspirasi. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.